Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kamu pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari sebelum kita mulai pelajaran akidah pada kesempatan pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada bosan-bosan mengingatkan kepada kamu sekalian terlebih dahulu mengabsenkan diri sebelum kita memulai materi pelajaran atau sebelum kamu membaca materi pelajaran, mencermati dan memahami, absenkan diri kamu terlebih dahulu. Ini sebagai pembiasaan. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini materi pelajaran kita terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak batasi pada kesempatan pertemuan ini terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus sekalian, sifat-sifat Allah ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ketiga sifat ini wajib diketahui dan diyakini oleh seorang mukmin. Marilah kita yang pertama memahami apa itu pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Ya. Ulangi, yang dimaksud dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Nah, sifat-sifat wajib ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Ada yang disebut dengan sifat nafsiyah, kemudian ada juga yang sifat kelompok yang kedua, yaitu disebut dengan sifat salbiyah. Kelompok yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat maknawiyah. Apa itu ya sifat nafsiyah? Ya, kelompok sifat Allah yang dikelompokkan dengan sifat nafsiyah. Pengertiannya apa? Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Ya, ulang, sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, kelompok salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat yang ada, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki makhluk. Ya, sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya jika yang dimiliki sifat ini, ya, bedanya jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup.
Ya, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. Yang kelompok yang keempat adalah sifat maknawiyah. Apa itu sifat maknawiyah? Yaitu sifat yang telah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Ulang, apa itu sifat maknawi? Yaitu sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Anak-anak sekalian, itulah mengelompokkan daripada sifat Allah yang jumlahnya 20 sifat yang kita kenal dengan sifat 20. Selanjutnya, di samping sifat wajib bagi Allah, ada juga pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dimaksud sifat mustahil Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah. Kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Kemudian di samping sifat wajib mustahil, ada juga sifat-sifat Allah sifatnya jaiz bagi Allah. Apa yang dimaksud dengan jaiz bagi Allah? Yang dimaksud sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang memilikinya sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Fi'lu kullu mumkinin au tarkuhu, artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Anak-anak sekalian, kemudian Bapak juga akan menyampaikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikelompokkan tadi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah jumlahnya cuma satu, yaitu wujud, artinya ada. Lawan daripada wujud mustahil, adam, artinya tidak ada. Yang kedua qidam. Yang pertama nafsi, sifat nafsi cuma satu, yaitu wujud, yaitu ada, artinya mustahil Allah adam atau tidak ada. Yang keempat, yang kelompok yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah, kelompok salbiyah ini jumlahnya ada 5. Yang pertama qidam, arti dahulu, mustahil, kudus bagi Allah, baru. Yang kedua baqa, artinya kekal, mustahil bagi Allah, fana atau rusak. Yang keempat, yang ketiga, muhalafatul lil hawadis, artinya berbeda dengan makhluknya. Mustahil bagi Allah, mumasalatul lil hawadis, semisal makhluknya, artinya. Yang keempat, yamuhu binafsihi, yamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Mustahil bagi Allah memiliki sifat ihtiyajul li ghairihi, yaitu artinya membutuhkan orang lain. Kemudian yang kelima dari sifat salbiyah adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa. Mustahil bagi Allah, yaitu ta'addud. Apa arti ta'addud? Berbilang. Kemudian kelompok yang ketiga adalah ma'ani. Ada berapa sifat Allah yang diperlukan sifat ma'ani? Ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah qudrah. Apa arti qudrah? Kuasa. Nah, kalau ada kuasa, mustahil bagi Allah azun.
Mustahil bagi Allah azun, yaitu artinya lemah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dari ma'ani adalah iradah, artinya berkehendak. Mustahil bagi Allah karoah terpaksa. Yang ketiga adalah ilmu, mengetahui. Yang mengetahui mustahil bagi Allah memiliki sifat jahlun, bodoh. Ya. Yang kelima, yang keempat adalah sifat daripada Allah yang dikelompokkan di ma'ani adalah hayat, artinya hidup. Mustahil bagi Allah mautun, artinya mati. Yang kelima adalah sama. Apa sama daripada sifat ma'ani Allah? Sama artinya mendengar, ya, mendengar. Mustahil bagi Allah sam'un, yaitu tuli. Yang kelima. Yang keenam adalah basar, ya. Basar artinya adalah melihat. Mustahil bagi Allah umyun, buta. Allah nggak buta, tapi Allah maha melihat. Yang keenam, yang ketujuh adalah kalam, yaitu Allah maha berfirman, dan mustahil bagi Allah bukmun, yaitu bisu. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat adalah maknawiyah. Apa yang ada di sifat Allah yang ada di maknawiyah? Sifat Allah yang ada di maknawiyah ada 7 juga. Yang pertama adalah qadiran, artinya maha kuasa. Mustahil bagi Allah ajizan, yang lemah. Yang kedua, kelompok maknawiyah daripada sifat Allah adalah muridan, artinya maha berkehendak. Mustahil bagi Allah mukrahan, yang artinya terpaksa. Yang ketiga adalah aliman, artinya maha mengetahui. Mustahil bagi Allah jahilan, yang bodoh. Yang selanjutnya daripada sifat maknawiyahnya Allah yaitu bayan, hayyan, yaitu maha hidup, artinya mustahil bagi Allah mayitan, yang mati. Yang selanjutnya daripada sifat maknawiyah daripada Allah sami'an, maha mendengar. Mustahil bagi Allah as-sammu, yaitu yang tuli. Yang selanjutnya juga daripada sifat maknawiyah Allah adalah basiran, maha mengetahui. Mustahil bagi Allah aman, yang buta. Dan yang terakhir dari sifat maknawiyah Allah adalah mutakalliman, yang artinya maha berfirman. Mustahil bagi Allah alkan, yang maha bisu. Anak-anak sekalian, itulah materi kesempatan pada pagi hari ini yang Bapak dapat sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan kembali, dan kurang lebihnya ya semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.